Tek 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 tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Silakan Alda. Mas. Iya, silakan masuk. Ya, Silakan duduk Mas. makasih. Iya. Baik. Ada yang bisa saya bantu? Ada ini hal yang sangat urgent bagi Oh, saya ya Bu ya. iya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Oh, iya. Saya Guntur dari Teknik Pemesinan 2. Nah, Kebetulan saya baru kelas 11 dan kelas mau 11. kelas 12. Baik. Jadi di sini niat saya bertemu dengan Bu Alda untuk melakukan konsultasi mengenai karir saya ke depannya seperti Baik. itu. Berarti ini nama panggilannya Mas Guntur gitu. Iya, Mas Guntur Iya. aja gitu, Bu. Oh, gitu. Kesibukannya apa, Mas? Belakangan ini? Kalau belakangan ini selain saya sekolah, Iya. saya juga membantu orang tua saya untuk kerja gitu. Jadi sepulang sekolah biasanya kebetulan kan orang tua saya kan punya sawah. Oh, Jadi gitu. kayak mengairi sawah, terus juga mencabuti rumput di sekeliling sawah gitu. gitu. Iya, membantu. Berarti bagus ya Mas Guntur, maksudnya nggak gengsi. Kadang kan Iya. mungkin banyak teman-teman yang merasa gengsi dengan hal tersebut. Karena kan kita anak muda, masa kita di sawah gitu. Kalau untuk di kegiatan di sekolah apa? Kalau Ekstra apa? kegiatan di sekolah kebetulan saya aktif di 2 organisasi sekaligus. Di yang pertama saya di Sekbi 3 bagian kepancasilaan itu di OSIS. Oh, begitu. Lalu juga di Pramuka saya bagian mengurusi soal kesekretariatan. Bagus, seperti bagus itu. banget ya Mas. Maksudnya jabatannya cukup strategis gitu. Terus Mas Guntur ini pada hari ini itu apakah ada jadwal pelajaran atau enggak? Kebetulan hari ini tadi saya habis olahraga Bu, habis olahraga, terus juga ada waktu senggang nih, teman-teman kan pada istirahat. Iya. Nah, saya ingin mengeluarkan unek-uneknya ke panjenengan Oh gitu gitu, Bu. nggih, boleh. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Mas, kenapa Mas Guntur datang ke sini, apa yang bisa saya bantu gitu. Ya sebenarnya ini adalah permasalahan yang cukup umum ya di kalangan anak SMK. Nah di SMK kan memang nantinya luarannya pengennya langsung mendapatkan kerja. Kerja. Tetapi kalau saya melihat fakta di lapangan sekarang, kalau langsung kerja tuh jabatannya nggak bisa naik tinggi gitu loh Bu. Iya. Nah saya ditanya kemarin sama orang tua saya, kamu pengen kuliah apa pengen langsung kerja gitu. Nah kan saya juga masih bingung kan kalau mau kuliah tuh jurusan apa. Soalnya kan saya juga di teknik mesin nilainya juga pas-pasan juga. Terus habis itu kalau kuliah nanti biayanya orang tua saya gimana itu juga masih bingung. Kalau mau kerja nanti karir saya paling mentok nanti ya jadi cuma dari pengawas lapangan gitu. Saya lihat di pabrik-pabrik seperti itu kalau lulusan SMK gitu. Baik. Mungkin sebelum masuk ke cerita yang lebih dalam, mungkin kita bisa mensepakati kayak apa ya? Kayak kontrak gitu loh Mas. Iya, iya. Nah, saya Boleh, di sini boleh. itu nanti berperan sebagai fasilitator dan mediator. Nanti Mas Guntur bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Mungkin ini nanti Mas Guntur masuknya jam berapa? Ini saya masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi untuk masuk kelas, Bu. 20 menit. Iya. Berarti ini kita sepakati untuk konseling pada hari ini 20 menit ya Mas. Iya. Lalu nanti Mas Guntur bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan. Untuk mengenai kerahasiaan itu menjadi tanggung jawab kami. Nggak usah risau kalau rahasianya akan terbongkar ke siswa lain gitu. Jadi nggak Iya. usah takut kalau mengenai kerahasiaan gitu. Apakah disepakati? Iya, bisa disepakati, Bu. Baik, mungkin bisa diceritakan nih Mas kayak permasalahannya atau apa yang ingin diceritakan lebih lanjut gitu. Oke, ini sebenarnya cerita saya dari awal masuk SMK dulu ya, Bu boleh, ya. boleh. Dulu waktu saya SMP, saya pernah mengikuti tes bakat minat. Nah, tes Oke. bakat minat saya itu di situ hasilnya tertulis jelas bahwasanya sebenarnya saya itu mengarahnya ke IPS. IPS. Iya, tetapi kan ini saya mengikuti kayak keinginan orang tua lah. Saya juga ingin
bikin orang tua saya senang. Iya. Orang tua saya itu menghendaki kalau nggak di teknik pemesinan ya di teknik kendaraan ringan. Gitu. Seperti itu. Jadi dari awal pun saya merasa saya itu di SMK ini saya ya dalam tanda kutip salah jurusan gitu, merasa salah jurusan. Soalnya saya itu sukanya hal-hal yang berbau kaitannya dengan sosial. Contoh seperti kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu loh Bu, saya pengennya. Soalnya kan saya juga sering ngobrol sama masyarakat, terus juga sering mempelajari baca-baca buku-buku soal sejarah seperti itu. Sebenarnya itu yang saya pinginkan dari awal, itu saya masuknya di IPS. Lalu saya pengennya dari awal SMP itu saya pengen kuliah. Berarti seharusnya ambilnya SMA begitu? Iya. Gitu. Boleh dilanjut. Nah, tetapi terhalang oleh restu orang tua. Ya namanya anak kalau nggak nurut sama orang tua, takutnya saya kualat gitu loh Bu. Jadi ya udah saya jalanin aja, saya masuk SMK. Jadi saya melakukan semua ini bukan karena terpaksa, tetapi karena kemauan orang tua, dan saya ingin memaksimalkan apa yang dimau oleh orang tua saya gitu. Untuk karir saya kedepannya ya itu tadi bingungnya, saya ingin kerja atau kuliah terlebih dahulu. Soalnya kan kalau nanti saya kerja dulu, semisal gap year 1-2 tahun, itu kan membuang umur saya. Apalagi kan saya cowok ya tahu sendiri, nanti kedepannya takutnya kayak menikah terlalu tua dan lain sebagainya. Nanti kan dampaknya cukup panjang ya ke anak saya. Nanti waktu anak saya itu usia matangnya, tetapi umur saya sudah tua, nggak bisa menemani anak-anak saya gitu. Nah, sebelumnya itu Mas Guntur masuk ke SMK ini itu apakah ada rasa keterpaksaan atau tidak? Kalau jujur, kalau rasa keterpaksaan itu ada ya. Bahkan bicara 1 minggu pertama saya masuk ke SMK, itu kan dihadapkan dengan mata pelajaran yang namanya gambar teknik. Nah, saya kan kurang suka ya gambar-gambar hal-hal kayak gitu, kayak gambar mesin, gambar terus baut dan lain sebagainya itu loh Bu. Nah, itu saya kurang bisa mendalami feel-nya gitu. Jadi kayak merasa apa ya, berat aja gitu jalaninya. Sampai kemarin pun saya nangis di kamar gitu, soalnya ya nggak bisa ngerjain, soalnya sulit gitu. Memang passion saya kan nggak di situ. Nggak di situ, bukan di situ. Berarti Mas Guntur ini ada kesulitan nggak mengenai mata pembelajaran yang ada di kelas? Kalau mata pelajaran umum kayak kimia, fisika, terus sejarah, PKN dan lain sebagainya, pokoknya yang umum-umum lah Bu, bukan yang kejuruan. Nah, itu saya malah merasa bisa mengikuti banget gitu. Bahkan kemarin ulangan pun nilai-nilai saya yang mata pelajaran umum itu nilai-nilainya bagus semua, bahkan sampai di 85 ke atas. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan itu ketika saya di mata pelajaran yang mengenai kejuruan soal mesin-mesin itu nilai saya itu masih di bawah 80, bahkan ada yang nilainya 68 gitu. Terus kayak semisal Mas Guntur mengalami kesulitan dalam mata pembelajaran kejuruan, jika ada tugas itu Mas Guntur ini tetap mengerjakan atau enggak mengerjakan atau bagaimana? Nah, saya kalau pribadi ya Bu ya, saya kan dari awal masuk SD bahkan sampai sekarang itu nggak pernah yang namanya ikut les. Nah, jadi mau nggak mau saya harus belajar secara mandiri di kamar. Ya mungkin saya memahami dulu lah. Kalau mata pelajaran umum saya mempelajarinya cepat. Saya cepat soalnya saya suka dan paham. Tetapi kalau mata pelajaran yang kejuruan soal mesin, saya itu butuh waktu untuk mempelajarinya cukup lama, bahkan bisa sampai 1 jam, 2 jam kayak gitu untuk mempelajari materinya, belum saya mengerjakan tugasnya. Bahkan kalau ada kayak tugas dari mata pelajaran tersebut, saya sampai mengganggu jam tidur gitu. Terus paginya bangun kesiangan, terus hampir terlambat ke sekolah gitu. Ya, untungnya nggak terlambat ya Mas ya. Iya. Jadi masih bisa memanajemen waktu walaupun agak mepet-mepet kayak gitu. Terus kenapa Mas Guntur mengambil permesinan? Padahal kan di SMK ini kan juga banyak kejuruan yang lainnya. Mengapa lebih condong ke permesinan?
Kalau dari saya pribadi ya Bu ya, sebenarnya kan ya juga belum ada niat untuk masuk ke hal-hal yang kayak mesin, terus Iya. geomatika dan lain sebagainya lah. Tetapi atas dasar saran dari orang tua saya, bahwasanya kan dulu tetangga-tetangga saya, terus teman-teman ibu saya, teman-teman bapak saya itu beberapa kan memang lulusan dari mesin. Nah itu juga dapat posisi-posisi yang cukup bagus lah, iya cukup bagus di kayak di masinis, terus di PT Inka, terus ada juga yang di Cikarang dan lain sebagainya. Itu mungkin memotivasi keluarga saya untuk menyarankan saya masuk ke teknik mesin. Gitu. Tetapi kan ya yang namanya anak kan nggak berani membantah orang tua Iya. gitu. Berarti kalau restu dari orang tua dan kehendak dari orang tua itu ibaratnya memberikan saran untuk bekerja saja setelah lulus atau bagaimana? Kalau Dari orang saran dari orang tua saya, sebaiknya saya itu kerja dulu untuk mengumpulkan uang buat bekal nanti kuliah gitu. Ya kalau kata orang tua saya itu, kamu kerja dulu aja, nggak apa-apa. Ya. 1 tahun atau 2 tahun, yang penting kamu punya bekal untuk nantinya kamu kuliah gitu. Nanti kalau kamu kuliah terserah mau kuliah di mana, yang penting masih dekat sama orang tua, soalnya kamu masih punya adik gitu. Jadi tetap sebenarnya orang tua tetap mensupport untuk Iya. Mas Guntur ini bisa melanjutkan pendidikan, tetapi juga tetap memikirkan ekonomi di rumah. Iya, Jangan sampai betul. terlalu membebani orang tua, dan mungkin pemikiran Mas Guntur kan juga nggak enak ya, sudah disekolahkan sampai SMK. Iya. Dan maksudnya Mas Guntur juga memikirkan adik-adiknya seperti itu. Iya. Nah terus apa yang ingin disolusikan ke saya mengenai permasalahan Mas Guntur ini, ingin saya memberikan bantuan apa? Akhir-akhir ini saya kayak merasa kurang adanya motivasi untuk diri sendiri gitu loh Bu. Jadi semisal saya belajar itu saya merasa sering banyak itu untuk merenung gitu. Kayak melamunnya itu lama banget, mengganggu proses belajar saya. Nah saya itu pengen kayak kembali lagi lah ketika saya masih semangatnya belajar, seambis-ambisnya saya itu pasti suka gitu loh Bu untuk belajar. Tapi akhir-akhir ini saya kayak ambisi saya itu melemah gara-gara kebanyakan mikir hal tersebut gitu. Terus menurut Mas Guntur ini, Mas Guntur kedepannya setelah lulus itu masih bingung atau udah pas nih aku setelah ini emang mau kerja aja, atau langsung kuliah aja deh kayak gitu? Mas Guntur, menurut pemikiran Mas Guntur mau mengambil yang mana? Kalau saya bisa mementingkan ego saya sendiri ya Bu ya, saya pengennya ya langsung kuliah. Soalnya kalau saya kerja dulu kan ya mau nggak mau saya membuang waktu saya untuk kerja. Sedangkan kerja pun kalau contoh nantinya di pabrik, saya itu ya stuck jadi pengawas yang ada di lapangan gitu. Gajinya pun saya lihat kemarin saya searching di media sosial, itu gajinya juga nggak seberapa. Kalau saya lihat kayak apa ya, barang-barang sehari-hari kan juga perlahan juga naik kan Bu ya. Iya, betul. Kalau nanti kedepannya saya stuck di upah segini, bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya, adik saya, untuk membantu orang tua saya dan lain sebagainya. Itu saya rasa kurang cukup. Terus kalau nanti saya kuliah, kan saya lihat rata-rata gaji yang sudah S1. Nah itu memang rata-rata gajinya itu cukup tinggi. Jadi nanti insya Allah bisa untuk membantu keluarga saya, adik saya, sama orang tua saya gitu. Saya bisa mengerti kayak perasaan Mas Guntur, kondisi Mas Guntur seperti itu. Ya mungkin bisa sedikit saya simpulkan, sebenarnya Mas Guntur di sini kan mumpung masih kelas 11 ya. Iya. Jadi mumpung masih ibaratnya masih bisa untuk diperbaiki. Nah, permasalahan dari Mas Guntur ini, sebenarnya Mas Guntur itu masih merasa kebingungan ke depannya itu mau mengambil langkah untuk kerja atau kuliah. Sedangkan kalau langsung kuliah juga memikirkan orang tua, sedangkan kalau kerja lulusan SMK itu mungkin gajinya sangat rendah. Nah, di sini mungkin saya ada
sedikit media, satu Iya. media infografis. Mungkin bisa saya contohkan dan bisa saya jelaskan ke Mas Guntur seperti itu ya. Jadi apa sih Mas itu pengertian dari karir? Nah, karir itu kayak perjalanan seseorang yang dalam dunia pendidikan atau pekerjaan, dan itu bisa sebagai kayak bentuk pengembangan diri kayak gitu. Nah, itu karir itu kan pastinya memiliki tujuan tertentu ya Mas ya. Karena karir itu kan bukan sekedar pekerjaan, tetapi kan itu sebagai bentuk persiapan kan ya. Lalu seperti juga pengambilan keputusan, lalu juga pengembangan kemampuan dari Mas Guntur sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya Mas Guntur itu udah tahu apa belum? Minatnya apa, bakatnya apa, potensinya apa, itu sebenarnya udah tahu apa belum? Kalau dari saya pribadi, kalau minat ya, Ya. kalau minat saya rasa minat saya itu hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat, kayak ya namanya kayak apa ya, sosial politik itu Ya. saya sangat suka, soalnya saya juga suka baca-baca buku soal hal tersebut, dan saya juga pengen mengimplementasikan apa yang sudah saya baca gitu Ya, Bu. betul. Terus kalau bakat saya, kalau dari sisi akademik itu tadi sih Bu, kayak saya itu merasa seneng gitu loh Bu, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Terus juga kalau non akademik paling kayak olahraga, itu palingan saya ya futsal. Kebetulan kan kemarin saya juga mewakili SMK juga untuk Ya, bagus. futsal juga gitu. Kalau potensinya? Kalau Sudah tahu potensinya jujur belum tahu Bu, belum mengerti ya. belum ngerti. Gitu. Karena kan sejatinya kan pendidikan dengan karir itu kan kayak berkesinambungan gitu loh Mas. Iya. Nah, berarti kalau semisal Mas Guntur ini kedepannya tuh udah tahu belum kayak saya mau ngambil pekerjaan apa kalau semisal bekerja? Kalau dari saya pribadi itu pengennya kuliah nanti ambil hukum, lalu nanti saya bekerja di pengadilan, entah itu jadi advokat atau hakim kayak gitu Bu. Bagus sih, kayak berarti di sini Mas Guntur ini sebenarnya hanya bingung tapi sudah memiliki pandangan masa depannya mau kemana, tapi masih bingung karena kan juga harus memikirkan orang tua, kondisi orang tua. Iya. Ibaratnya Mas Guntur di sini nggak bisa egois kayak gitu. Ya mungkin cara-cara untuk merencanakan karir di sini sudah saya tuangkan di sini. Kayak mungkin Mas Guntur ini bisa mengenali minat dulu. Tadi Iya. Mas Guntur sudah bisa mengenali, bakatnya juga sudah bisa mengenali, lalu mungkin kemampuan diri. Mas Guntur sudah mengerti belum? Kayak oh kelebihan saya di sini, oh kekurangan saya di sini, itu sudah bisa menyadari apa belum? Kalau secara keseluruhan sih masih belum ya. Cuma Belum. kalau sedikitnya saya itu suka ngomong, Suka ngomong. suka bicara Iya. soal isu-isu gitu loh Bu. Suka dari- banget ya Mas kayak Iya. ngaji-ngaji kayak gitu. Iya, suka banget. Gitu. Nah, terus mungkin cara yang kedua itu Mas Guntur ini sudah menentukan karir yang jelas apa belum? Kayak sepertinya udah ya. Tadi Mas Guntur Iya. sudah kayak tahu nih ranahnya mau kalau kuliah tuh mau kemana. Iya. Setelah lulus dari kuliah ini mau mengambil pekerjaan apa sebenarnya sudah jelas ya. Terus lalu yang ketiga itu bisa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Misal kalau Mas Guntur itu ingin mengambil pekerjaan hukum atau advokat. Nah, di situ kan sudah tahu nih keterampilan apa yang harus dikembangkan. Seperti Mas Guntur juga udah bisa mengkaji isu-isu kayak gitu. Intinya sosialnya Mas Guntur itu lebih tinggi lah kayak gitu. Lalu yang keempat itu kayak Mas Guntur ini udah cari info-info apa belum? Kayak info perkuliahan yang mau dituju itu mana, pekerjaan yang mau dituju itu ranahnya kemana, itu udah tahu belum? Kalau saya itu sukanya itu di ranah hukum sih Bu. Saya kayak kebijakan-kebijakan pemerintah sering saya baca dan saya cari kekurangannya plus minusnya itu apa. Lalu juga kalau ada permasalahan-permasalahan tentang hukum saya juga suka baca gitu. Ya saya pengennya fokus dari karir saya dan pekerjaan saya nantinya ya di dunia hukum gitu. Gitu. Baik sih Mas, kayak Mas Guntur itu kan di sini juga dijelaskan pilih pendidikan yang sesuai. Sebenarnya Mas Guntur ini kurang sesuai ya pendidikannya kurang dengan sesuai. cita-cita atau karir yang akan dituju kayak gitu. Nah mungkin aktif untuk ikut kegiatan pengembangan diri. Sebenarnya Mas Guntur ini sudah aktif kok ya, sudah mengikuti OSIS, sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah juga kayak gitu. Kayak sebenarnya Mas Guntur ini hanya kurang pemantapan aja sih, mau ranah ke depannya tuh mau kemana kayak gitu. Ya
kalau dari saya pribadi ya memang kalau dari segi plan bahkan 5 tahun ke depan pun saya juga punya plan, tapi kayak kurang merasa pede soalnya kurang motivasinya itu loh Bu, sulit Iya sih, gitu. ya. Tapi sebenarnya dari orang tua juga memberikan support Mas, kayak memberikan motivasi, Mas ayo semangat atau gimana, itu sebenarnya mendukung atau enggak, atau orang tua itu terlalu fokus untuk bekerja sampai melupakan atau kurang mensupport Mas Guntur lah intinya. Kalau biasanya itu mengarahkan saya, memotivasi saya itu waktu malam hari. Jadi kan sepulang kerja terus family time gitu kan. Habis itu memberi kayak wejangan-wejangan ke saya. Ya sebenarnya kalau dari diri saya pribadi itu kayak ya udah merasa cukup lah, orang tua memang selalu peduli kepada saya, Iya. tetapi kayak ya masih merasa kurang aja untuk motivasinya gitu. Apa sih yang saya cari selama ini pun goalsnya, titik temunya di akhir itu belum ketemu, walaupun sudah punya plan. Iya. Gitu Bu. Tapi untuk permasalahan di dalam kelas Mas Guntur ada permasalahan nggak dengan teman-teman kayak gitu? Kalau saya kan ya sering lah kayak ngopi itu malah Ya, saya malah sering seneng, jadi ya komunikasi saya sama teman-teman saya ya saya bilang cukup bagus. Berarti sudah bagus dong, maksudnya sudah kemampuan untuk apa ya, mengembangkan diri, kayak relasinya juga sudah baik kayak gitu. Mas Guntur ini kan tadi menceritakan mengenai membantu orang tua pekerjaan di rumah, tapi Mas Guntur ini kayak nyambi pekerjaannya kayak gitu nggak, atau ya fokus untuk sekolah aja? Ya kalau dari saya pribadi ya cuma paling pekerjaannya saya lakoni adalah membantu orang tua saya di sawah itu aja. Berarti masih fokus sekolah ya? Ya, masih Maksudnya fokus nggak sekolah. terganggu dengan Nggak terganggu kayak sama membantu sekali. bekerja kayak gitu. Iya. Ya mungkin Mas Guntur ini kurang pemantapan saja. Kalau rencana sebenarnya apa yang saya jabarkan di infografis tadi itu sudah cukup, apa ya, intinya Mas Guntur sudah banyak lah plan-plannya, cuma mungkin tinggal pemantapan aja mau ke bekerja atau berkuliah. Tapi kalau Mas Guntur sendiri lebih memilih mana? Kalau dari hati nurani saya ya saya Kuliah. pengennya kuliah dulu gitu. Mungkin gini Mas, sekarang kan juga ada beasiswa kayak gitu, itu Iya. mungkin bisa diikuti dari sekarang kayak gitu kan, mungkin itu juga membantu, kadang kan apa salahnya juga mencoba kayak gitu kan. Iya. Gitu sih. Itu nanti beasiswanya diumumin sekolah atau gimana Bu? Biasanya nanti ada diumumin di sekolah sih Mas, kayak ini kan di depan ruangan kan ada mading, biasanya Iya. di situ ada kayak beasiswa kayak gitu, informasi-informasi gitu, kadang juga disampaikan, tapi kadang banyak siswa dari sini tuh malas membaca karena kan stigmanya dari ruang BK itu kayak mungkin ada orang-orang yang bermasalah saja ya Mas, jadi mungkin nggak minatnya tuh mereka kurang, karena kan kita juga menyadari kita anak SMK ya, pasti Iya. banyak yang ke kerja, dan kebanyakan guru BK di sini fokusnya adalah ke tanah pekerjaan kayak gitu. Oh gitu. Ya berarti nanti madingnya kemungkinan dipasang ketika mau menjelang kelulusan gitu Bu? Enggak, Oh, iya enggak. kelulusan 12, tapi Iya, kan Mas kelas Guntur 12, belum lulus kan, jadi 11. masih bisa, oh ternyata kayak syarat-syarat beasiswa kayak gitu, mungkin itu bisa dipelajari sih Mas. Kalau saya sebagai pendidik saya mendukung Mas Guntur untuk berkuliah ya, tapi kan di sini juga saya tidak bisa memaksakan karena kan juga keadaan orang itu berbeda-beda ya Mas. Iya. Tapi saya sebenarnya mendukung, dan nanti coba saya ini guru wali kelasnya siapa? Bu siapa atau Pak siapa? Wali kelasnya Bu Tias. Oh Bu Tias. Nah nanti coba saya komunikasikan ke Bu Tias ya, karena kan Iya. Mas Guntur ini udah kelihatan gitu loh, kayak potensinya di mana, minat bakatnya itu udah terlihat kayak gitu. Sayang kalau nggak wali kelasnya tuh nggak tahu. Jadi nanti mungkin bisa saya komunikasikan dengan Bu Tias untuk mengenai ini. Iya. Itu aja sih Mas. Kayak Mas Guntur gimana, merasa terbantu atau enggak, atau ada hal yang ingin diceritakan kembali atau kurang puas nih dengan solusi dari saya? Kalau dari saya pribadi merasa unek-uneknya udah keluar, kayak merasa udah lega gitu Bu. Iya. Dengan saranipun panjenengan, terus masukannya panjenengan, kulo merasa kayak plong gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya mungkin gini aja Mas Guntur, kalau semisal kan kita juga mengingat waktu, ini juga mepet kan ya Mas. Iya. Kalau semisal konseling ini kemungkinan tidak bisa dilakukan sekali ini saja. Nah saya kayaknya tetap mempersilahkan Mas Guntur untuk datang ke sini lagi. Itu Iya. enaknya Mas Guntur dan bisanya itu kapan? Atau sebisanya Mas Guntur? kalau Bagaimana? Besok pagi setelah istirahat jam pertama gimana Bu? Soalnya
tadi ada guru yang izin di grup WA untuk besok gitu. Boleh aja sih Mas, nanti mungkin langsung bisa ke sini, kalau nggak ada saya nanti biar diinformasikan ke guru BK yang lainnya kalau saya memang Iya. mencari itu. Nah mungkin bisa saya simpulkan permasalahan Mas Guntur di sini hanya kayak kurang pemantapan gitu saja. Nah mungkin saran dari saya ya kayak Mas Guntur bisa mengembangkan minat bakatnya itu lebih dalam lah intinya kayak gitu. Terus mungkin relasi juga semakin diperluas kayak gitu. Terus Mas Guntur harus kayak merencanakan karir yang jelas kayak gitu. Kalau saya mau kuliah ya saya harus berusaha mungkin cari beasiswa atau mungkin ya kan kita juga banyak memberikan informasi lah. Mungkin nanti kita juga ada mungkin pembelajaran, kita juga akan ada melakukan bimbingan karir kepada siswa-siswa kayak gitu. Itu aja sih Mas yang mungkin bisa saya sarankan ke jenengan kayak gitu. Oke, cukup Bu? Apakah cukup? Cukup. Nah kalau Mau cukup, masuk kelas juga. oh iya. Ya kalau cukup mungkin bisa saya akhiri konseling pada hari ini. Iya. Mungkin lebih semangat lagi Mas Guntur. Kalau serasa mungkin merasa kesulitan bisa melakukan konseling di sini lagi atau cerita-cerita lagi. Kalau memang apa ya intinya saya dibutuhkan saya siap. Oke, makasih Mungkin Ibu. bisa saya akhiri Mas Guntur. Terima kasih Sampun. atas kedatangan dan keterbukaannya. Iya. Sudah menceritakan dengan jujur permasalahannya. Iya. Mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Iya Bu. Mas Guntur, hati-hati di jalan. Iya. Anjay, berapa Kak?